Baik, pada pagi hari ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Surat Petrus yang kedua bagi jemaat Tuhan menjelaskan, menekankan, menggambarkan tentang harinya Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedengaran memang begitu mengerikan atau begitu menyeramkan tentang hari kedatangan Tuhan itu. Mungkin karena kita bertanya bahwa mengapa kedatangan Tuhan itu harus didahului dengan kekacauan, atau tentang bagaimana digambarkan bahwa akan terjadi gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur bumi, segala apa yang ada harus dihancurkan tentang kedatangan yang kedua kali dalam Kristus itu. Kita lihat di sini bahwa penantian hari itu, terkadang kita lupa bahwa hari itu adalah hari di mana Tuhan menguduskan segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Maka didahului dengan gambarannya di Rasul Petrus menuliskan bahwa ada perubahan besar-besaran, ada pernyataan kuasa Tuhan, ada peremukan atas dunia sebelum kedatangan yang kedua kali. Dan digaris bawahi bahwa di sini dikatakan bahwa tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Artinya begitu senyap yang tidak kita tahu, yang kita tidak kira, yang tidak kita sangka, waktu itu akan datang. Dan itu kepastian dituliskan dalam kitab suci bagi kita. Dan hari Tuhan itu selalu digambarkan di beberapa ayat yang lain, dikatakan dalam Yesaya 13 ayat 6 bahwa hari Tuhan adalah hari penghakiman, hari yang begitu mengerikan. Di Wahyu 6 juga dikatakan bahwa bumi akan diguncang, langit akan diguncang. Terus bagaimana dengan bagian orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apa juga akan melihat hal itu terjadi? Akan juga masuk di dalam pusaran ketakutan, kekhawatiran tentang hari Tuhan itu? Atau kita bersuka cita melihat kengerian? Mungkin kita mendengar beberapa waktu di mana ada terjadi berbagai macam bencana, ataupun pernah kita sendiri mengalami hal itu.
apa yang kita rasakan? Apakah kita hanya menanyakan bahwa ini tanda hari Tuhan, atau kita bersuka cita, wah ini sudah merupakan tanda Tuhan akan datang? Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana pandangan kita sebagai orang beriman di dalam Kristus? Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi bagian dalam kerajaan, melihat hari Tuhan itu, melihat kedatangan Tuhan yang dimana didahului dengan peremukan, pengudusan yang daripada Tuhan bagi dunia ini. Bukan orang-orang percaya saja yang dinyatakan dalam Kristus, yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dikuduskan untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Tapi semua unsur alam semesta yang diciptakan Tuhan pun dikuduskan kembali sebelum kedatangan yang kedua kali. Jadi pagi hari ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyingkapi, menanggapi di mana hari Tuhan itu yang akan terjadi? Di mana terjadi berbagai macam hal yang buruk setelah digambarkan, dituliskan oleh Rasul Petrus. Begitu tiba-tibanya kedatangan hari Tuhan itu. Dan dia memberikan satu pernyataan dan pertanyaan juga bagi kita. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, seberapa sucinya dan salehnya kita harus hidup? Seperti apa itu? Hari yang mengerikan. Di dalam kitab Amos dikatakan, siapa yang menanti-nantikan hari Tuhan itu? Apakah itu penantian, pengharapan orang percaya pada hari Tuhan itu, atau kita sendiri berusaha untuk menghindar hari Tuhan itu dengan cara kita? Dan kita tahu bahwa sekarang semua dunia sedang membangun dengan begitu luar biasa, dengan berbagai macam alasan bahwa ya ini Tuhan yang memberikan hikmat, membangun ini, gedung ini, membangun secara pemikiran, secara visi dan lain-lain. Tetapi kita harus sadari bahwa apa yang sedang kita bangun, apa yang manusia rancangkan, apa yang semua yang kita nyatakan pada saat ada di dunia ini, itu semua akan diremukkan. Menjadi pertanyaan bagi kita. Semua yang kita bangun, kita merasa, kita berpikir dan kita mengimani bahwa itu atas izin Tuhan. Tapi kenapa harus diremukkan pada hari Tuhan? Jadi Petrus menyatakan bukan hal-hal lahiriah yang kita bangun saat ini. Yang diutamakanlah secara hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa yang kita bangun semua ini atas dasar dosa, atas fana yang ada. Dan kita sudah diberitahukan kitab suci bahwa semuanya akan dihancurkan, diremukkan, habis sia-sia. Tapi terkadang kita mempertahankan apa yang kita bangun. Kita menganggap itu satu hal rohani yang akan dilindungi oleh Tuhan. Ada hal-hal yang konyol, terjadi gempa di sana sini. Nanti kalau ada gereja yang nggak kena hancur, menganggap itu Tuhan melindungi gedung itu. Apakah itu hal yang dikatakan itu hal yang suci? Atau hal yang rohani seperti itu? Tapi jelas Alkitab di sini mengatakan hari Tuhan itu semua akan rata, hancur, lebur, diremukkan, diperbaharui.
Itu harinya Tuhan, bukan harinya manusia. Jadi kembali kepada kita, bagaimana pemikiran atau tanggapan kita saat hari Tuhan itu terjadi? Apakah kita siapkan pesta pora, ya terjadi gempa sini sana, kehancuran sini sana, dan kita merasa bahwa inilah kedatangan Tuhan dengan sukacita, atau kita juga turut dalam ketakutan? Jadi dalam firman Tuhan pagi ini dituntut apa yang harus kita bangun adalah kekudusan, kesalehan dalam kehidupan kita. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi bukan hanya membangun tempat ibadah, membangun satu hal-hal yang menurut kita itu berharap untuk Tuhan menyetujui apa yang kita bangun. Tapi Alkitab jelas menyatakan pada pagi hari ini, untuk menyambut hari kedatangan Tuhan, untuk mempercepat kedatangan Tuhan itu. Dan itu menjadi satu fondasi harapan orang-orang yang percaya di dalam Kristus, yaitu kekudusan dan kesucian. Itu yang menjadi hal penting bagi kita. Betapa sia-sianya segala sesuatu bila kita membangun itu hanya untuk kepentingan atau visi kita bukan visi Tuhan. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Kita selalu menantikan kehidupan yang baru, di mana Yohanes 14 tertulis juga bahwa Tuhan menyatakan bahwa ada tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang banyak bagi kita orang percaya. Bagaimana kita akan menuju ke situ? Bagaimana kita akan memiliki satu tempat yang baru? Rasul Petrus menyatakan bahwa pentingnya hidup dalam kekudusan, pentingnya hidup dalam kesucian di hadapan Allah. Jadi ada 4 poin penting di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah hari Tuhan pasti akan datang. Kedatangan hari Tuhan bentuknya seperti apa, Alkitab jelas menyatakan bahwa ada peleburan, ada penyucian yang baru. Yang kedua, ada tuntutan, ada peringatan, ada ketetapan bagi kita. Orang yang percaya dalam Kristus harus wajib hidup kudus dan suci. Itu yang harus kita bangun. Itu yang harus kita nyatakan bagi dunia. Itulah rencana Allah. Itulah yang diinginkan Allah. Dan bagaimana supaya tertuju tujuan yang pasti, gambaran yang jelas bagi bukan hanya bagi orang percaya saat ini, tetapi bagi semua generasi-generasi yang akan datang yang Tuhan percayakan bagi kita, yaitu bahwa ada harapan yang jelas, ada pembaharuan yang jelas dalam kehidupan orang percaya. Apakah kita mempersiapkan diri dengan menyambut hari Tuhan itu dengan segala rencana kita atau rencana Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita hari ini? Yang keempat
adalah bahwa ada satu warisan yang utuh bagi semua orang percaya di dalam Kristus, yaitu Kristus yang hidup bagi kita untuk selama-lamanya. Kita akan hidup bersama Dia. Setelah masa di mana pembaharuan bumi ini, masa dipertemukan dunia ini, masa pengudusan dunia ini bagi kita. Saya akan baca satu ayat bagi kita juga untuk perenungan kita, yaitu kembali saya baca di Wahyu 21 ayat 27, dikatakan demikian. Wahyu 22 ayat 6. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan tepat dan benar. Dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi dan mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semua itu. Dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat dan telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba seperti engkau dan saudara-saudara dan para nabi dan semua yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi hal yang jelas bagi kita, Tuhan akan menemukan dan Dia akan mendatangkan upah bagi setiap kita. Upah atas kekudusan kehidupan kita. Upah atas kehidupan yang kita sucikan, kita spesialkan bagi Tuhan. Bukan hanya pada pribadi kita masing-masing, tetapi semua keturunan yang kita imani, yang sudah kita doakan, akan mendapat upah dengan standar kekudusan yang Tuhan nyatakan bagi kita pada pagi hari ini. Jadi banyak hal yang memang menjadi pertanyaan bagi kita sejauh kita mengimani kedatangan hari Tuhan itu bagi kita. Mungkin ada sukacita pada saat kita hidup di dalam ketenangan, kenyamanan. Kita akan menganggap bahwa hari Tuhan itu begitu bahagia. Hari di mana pesta pora hubungan antara mempelai Kristus sebagai laki-laki dan kita jemaat Tuhan sebagai mempelai perempuan dipertemukan, disatukan dalam perjumpaan itu. Tapi kita harus ingat, ada standar yang Tuhan inginkan. Ada standar yang Tuhan harapkan bagi kita. Itu mempelai perempuan yang kudus, yang suci, yang beretika. Yang akan menjadi pasangan dia dalam kerajaan keabadiannya, dalam kerajaan kekekalannya. Dan kita akan mendapatkan upah sesuai itu.
Hal terakhir yang boleh saya bagikan bagi kita, pertanyaan kita, apakah saat ini kita membangun hidup kita atas dasar kekekalan atau yang fana? Apakah saat ini atau sejauh mana kehidupan kita dalam kekudusan dan kesalehan yang dituntut Alkitab untuk menyambut hari Tuhan itu? Dan apakah saat ini kita sedang bekerja dengan cara Allah untuk mendatangkan atau berharap untuk mempercepat kedatangan Tuhan, untuk menyelesaikan, untuk menyatakan betapa kuasanya Tuhan kita bagi dunia ini? Atau kita sedang mempersiapkan diri seolah-olah kita akan menghindar dari masa itu, hari Tuhan itu? Karena mungkin kita tidak akan pernah sanggup melihat betapa kehancurannya dunia ini saat kedatangan Dia. Marilah kita merenungkan hal ini untuk menyambut hari kedatangan Tuhan itu. Karena Dia akan datang hadir. Kita menggambarkan seperti pencuri, dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, dan begitu senyap kehadiran hari Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh hamba berbagi, hamba percaya Engkau yang menolong kami untuk mempersiapkan diri pribadi lepas pribadi, di mana hari Tuhan Engkau sudah menyatakan oleh hamba-hambamu yang terdahulu, hari yang dahsyat, hari pengudusan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Engkau memperingati kami untuk hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Ampuni bila selama ini kami membangun hal-hal yang jauh dari apa yang Engkau tetapkan. Terima kasih atas peringatan-Mu. Terima kasih atas evaluasi-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami harus jujur. Mungkin ada yang di antara kami siap untuk menerima hari Tuhan itu. Tapi terkadang kami juga membaca, melihat, mendengar. Ada kekhawatiran, ada ketakutan untuk menyambut hari-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.